Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan birokrasi. Nah, kenapa kita membahas birokrasi? Karena birokrasi yang diimplementasikan tiap negara, terutama negara-negara maju dan negara berkembang atau negara sedang berkembang, ataupun negara yang terbelakang atau negara miskin, itu mengimplementasikan birokrasinya itu berbeda-beda, sehingga birokrasi inilah yang nanti akan menentukan maju atau tidaknya suatu negara. Pertama-tama, kita akan membahas terkait dengan sejarah munculnya konsep birokrasi. Let's start with the first set of slides. De Gournay adalah orang pertama yang memunculkan konsep birokrasi. Dia mengeluhkan sikap pemerintahan yang memberikan pelayanan buruk kepada dirinya, di mana dia menyatakan keluhannya itu dengan menulis surat dengan menyebut penyakit Beroemania, yaitu birokrasi yang ditandai oleh pelayanan yang berbelit-belit, tidak efektif, lamban, dan cenderung melahirkan pungutan liar. Nah, kemudian selepas dari yang namanya De Gournay ini, istilah birokrasi itu kemudian berkembang pesat, sehingga kemudian istilah-istilah ini diderifikasikan ke dalam istilah birokrat, birokratis, birokratisme, birokratik, dan birokratisasi. Mills dalam karyanya Principle of Political Economy melakukan kritik kepada penyakit birokrasi yang bersarang pada prinsip-prinsip pelayanan publik, terutama dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kekuasaan. Mills ini menentang tindakan yang terorganisasikan dalam berbagai lembaga yang merugikan masyarakat. Kritik Mills ini ditujukan kepada para pejabat profesional, pejabat yang berpengalaman, dan pemilik kekuasaan yang melayani masyarakat atas nama rakyat, tetapi pelayanannya tidak efektif dan memakan biaya tinggi. Pandangan Mills tentang birokrasi memberikan pemahaman bahwa munculnya konsep birokrasi itu berawal dari tingkah laku para pejabat. Nah, tingkah laku pejabat dalam melayani masyarakat berbelit-belit, tidak efektif, dan menimbulkan biaya tinggi. Keadaan tersebutlah yang melahirkan istilah penyakit birokrasi. Dalam bahasa Perancis dinyatakan sebagai Beroemania. Penyakit birokrasi menjadi penyebab utama lambannya perkembangan negara, baik perkembangan politiknya maupun perkembangan kebudayaan dan etos kerjanya. Dengan demikian, negara yang bertahan dengan penyakit birokrasi cenderung banyak kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah, ini perlu kalian pahami benar-benar terkait dengan bagaimana birokrasi itu menentukan terkait dengan maju atau tidaknya suatu negara. Setelah tadi terkait dengan awal munculnya birokrasi, kita masuk ke dalam pengertian birokrasi. Dalam bayangan kita, birokrasi artinya persyaratan yang berbelit-belit, pelayanan yang lama, dan memakan biaya tinggi, dan para birokrat adalah pelaku semua itu. Akan tetapi pengertian tersebut tidak semuanya benar. Yang benar adalah sebagai berikut. Pertama, menurut Cokro Amidjojo, birokrasi itu adalah pengorganisasian pekerjaan dengan teratur yang harus dilakukan oleh banyak orang. Dengan demikian, tujuan birokrasi adalah pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan terorganisasikan dengan baik. Birokrasi artinya jumlah pekerjaan yang banyak dikelola dan dilaksanakan oleh banyak orang secara efisien dan efektif. Pekerjaan dimaksud tidak tumpang tindih, tidak memakan biaya tinggi, tidak berbelit-belit, rasional, dan proporsional. Nah, menurut yang Wijowijoto menjelaskan bahwa birokrasi itu adalah lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan meningkatkan kapasitas-kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik ataupun buruk sebagai instrumen administrasi rasional yang netral pada skala besar. Birokrasi dalam praktik dijabarkan sebagai pegawai negeri sipil. Dari seluruh pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa birokrasi itu terdiri atas beberapa hal.
Pertama, organisasi, yaitu lembaga yang menghimpun berbagai jenis pekerjaan dan para pekerjaan dengan berbagai keahliannya masing-masing. Yang kedua, jenis pekerjaan, yaitu jenis-jenis pekerjaan yang harus diselesaikan sesuai dengan jabatan para pekerja. Yang ketiga, wewenang, yaitu kekuasaan atau hak dan kewajiban yang dimiliki para pekerja sehingga ia berhak dan berkewajiban melaksanakan pekerjaannya. Terus yang ketiga, mekanisme kerja, yaitu teknik dan cara-cara mengerjakan jenis-jenis pekerjaan. Terus yang terakhir adalah sistem, yaitu melaksanakan pekerjaan secara profesional mengikuti peraturan dan prosedur yang benar. Jadi pada dasarnya birokrasi itu memiliki definisi atau pengertian yang sangat baik dan bagus sekali ketika dibayangkan kalau birokrasi itu dikerjakan dalam suatu organisasi dengan baik, maka otomatis organisasi itu akan menjadi organisasi yang maju. Yang ketiga, terkait dengan karakteristik birokrasi. Karakteristik birokrasi menurut Syafi'i itu ada 11. Pertama, kerja yang taat pada peraturan. Terus yang kedua, tugas yang khusus atau spesialisasi. Yang ketiga, kaku dan sederhana. Yang keempat, penyelenggaraan yang resmi atau formal. Terus yang kelima, pengaturan dari atas ke bawah atau ada sistem hierarki yang ditetapkan oleh organisasi atau institusi. Yang keenam, berdasarkan logika atau rasionalitas. Terus yang ketujuh, ada sentralistik atau otoritas. Terus kemudian yang kedelapan, taat dan patuh. Yang kesembilan, tidak melanggar ketentuan atau disiplin. Yang kesepuluh, ada strukturalistis atau sistematis. Dan yang terakhir, untuk karakteristik birokrasi itu ada tanpa pandang bulu, yaitu artinya impersonal. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait dengan birokrasi yang ideal. Nah, mungkin di benak kalian bertanya-tanya, birokrasi yang ideal itu seperti apa sebenarnya? Menurut Cokro Amijojo, ciri-ciri birokrasi ideal itu ada 6. Yang pertama ada prinsip pembagian kerja, yaitu membagikan jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan keahlian, jabatan, dan beban kerja para birokrat. Terus yang kedua, ada struktur hierarki, yaitu terdiri atas atasan dan bawahan sehingga wewenang, hak, tugas, dan kewajiban itu berbeda-beda. Sedangkan yang ketiga, aturan dan prosedur bekerja mengikuti aturan dan prosedur yang ada sehingga pelaksanaan pekerjaan berlangsung efektif dan efisien. Yang keempat, prinsip netral, birokrat selalu mengutamakan profesionalitas, hak dan kewajiban formalitas, maka tidak dibenarkan bersikap nepotisme, kolusi, dan korupsi. Terus yang kelima, penempatan didasarkan atas karir, artinya menempatkan birokrat mengikuti jenjang karir, masa kerja, prestasi, dan keahliannya. Yang keenam, birokrasi murni, artinya mengikuti tata tertib birokrasi tanpa ada sandaran lain. Hal ini berkaitan dengan pelayanan administrasi yang baik, efektif, efisien, dan memuaskan. Setelah yang namanya mempelajari terkait dengan birokrasi yang ideal, terus kemudian kita bandingkan dengan apa yang terjadi birokrasinya di negara satu dengan negara lain, tentu pelaksanaan birokrasi yang ada di negara-negara ini berbeda-beda. Pertama, kalau di dalam pembahasan ini kita akan mengelompokkan beberapa negara sesuai dengan ciri-ciri birokrasi yang dilaksanakan. Ada birokrasi negara maju, birokrasi negara berkembang atau sedang berkembang, dan birokrasi negara yang menerapkan monarki. Kalau kita berbicara terkait dengan negara maju, maka otomatis yang ada di pikiran dan bayangan kita itu adalah negara yang dia sudah mapan secara ekonomi, politik, dan sosialnya. Dan dia memiliki keunggulan di dalam teknologi, sehingga penggolongan negara-negara maju ini bisa kita contohkan seperti Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Belanda, Jepang juga masuk dalam kategori negara maju ini. Sedangkan negara berkembang itu kita bisa lihat seperti Rusia, terus kemudian Korea Selatan, Cina itu masuk dalam yang namanya negara-negara berkembang ini. Terus kemudian negara yang sedang berkembang ini itu contohnya itu adalah negara kita sendiri, terus kemudian Malaysia, terus kemudian Filipina, dan lain-lain di negara-negara Asia Tenggara itu condong masuk dalam yang namanya negara sedang berkembang.
Sedangkan Singapura itu sudah masuk dalam yang namanya tataran negara-negara yang berkembang. Sedangkan negara terbelakang itu umumnya ada di kawasan negara-negara di benua Afrika sana. Karena dia masih terlilit dengan kemiskinan, terus kemudian masih dihantui dengan perang saudara, terjadi kelaparan, dan lain sebagainya, itu masuk dalam yang namanya negara terbelakang. Nah, sedangkan negara monarki atau kerajaan ini kita bisa contohkan Brunei Darussalam, kemudian ada Inggris, terus kemudian ada Arab Saudi, terus kemudian ada Uni Emirat Arab, terus kemudian ada yang namanya Oman, terus kemudian ada yang namanya Qatar. Itu masuk dalam kategori negara monarki atau kerajaan. Di dalam birokrasi negara maju, pengimplementasian birokrasinya itu memiliki ciri-ciri: satu, aparat negara itu netral, apolitis, tidak pro politik pemerintah, serta tidak pro pada kepentingan tertentu. Terus kemudian aparat negaranya itu juga objektif, yaitu memberikan pelayanan yang sama. Jadi tidak ada istilah-istilah nepotisme di dalam yang namanya birokrasinya. Terus yang kedua, rasional atau tidak dikuasai atau didominasi kelompok tertentu. Terus yang ketiga, birokratnya itu cakap, terampil, dan efisien dalam mencapai kesejahteraan sosial. Yang keempat, ada formal dan legalistis. Terus yang kelima, tunduk kepada pemerintahan yang memperoleh kepercayaan rakyat. Terus yang keenam, tidak mudah diintimidasi. Artinya tidak mudah diintimidasi ini ya kalau sudah yang namanya pemerintah salah ya harus mengakui kesalahannya. Terus kemudian tidak mudah diintimidasi dalam hal dipengaruhi oleh yang namanya kekuasaan yang lain, atau istilahnya itu tidak mudah terpengaruh terhadap yang namanya iming-iming. Terus kemudian yang terakhir, rekrutmen melalui standarisasi prosedur dan dikontrol oleh sistem aturan dan regulasi tunggal. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke birokrasi di negara berkembang dan sedang berkembang. Nah, biasanya kalau kita berbicara negara berkembang dan sedang berkembang, itu umumnya adalah negara-negara yang dia merdeka setelah Perang Dunia II, yaitu masuk kategori negara dunia ketiga. Nah, di sini institusi birokrasinya itu seringkali meniru, bukannya melakukan inovatif dalam masyarakat, sehingga aturan kolonial itu masih dapat ditemukan. Ini ciri dari institusi birokrasi yang negara sedang berkembang atau negara berkembang ini. Terus kemudian birokrasi di negara berkembang itu acap kali bersifat otonom, artinya lepas dari proses politik dan pengawasan masyarakat. Nah, ciri ini merupakan warisan administrasi kolonial yang memerintah secara absolut atau sikap feodal dalam zaman kolonial yang terus hidup dan berlanjut setelah merdeka. Terus kemudian ada pengaruh budaya patron dan privilege pejabat. Artinya yang pertama, yang dimaksud dengan budaya patron dan privilege pejabat itu ikatan dari kekeluargaan. Artinya nepotisme di dalam birokrasi negara berkembang atau sedang berkembang itu sering terjadi dan masih banyak terjadi di dalam masyarakat, terutama di kaitannya terkait dengan pembantu sipil, politisi, pejabat militer, dan lain-lain. Terus kemudian yang kedua, mereka yang memiliki posisi berkuasa merasa berhak menggunakan standar gaya hidup barat walaupun mereka hidup dalam masyarakat miskin. Sedangkan yang ketiga, pengangguran kronis yang menimbulkan tenaga kerja berlebihan yang hasilnya birokrasi itu kelebihan staf. Ini yang dia ciri pengaruh budaya patron dan privilege yang ada di dalam birokrasi negara yang berkembang ataupun sedang berkembang. Dan yang terakhir, di banyak negara berkembang, korupsi itu telah merajalela sedemikian rupa sehingga menjadi fenomena yang sangat prevalent dan diterima sebagai sesuatu yang wajar. Nah, di sini yang poin keempat ini adalah butuh ketegasan dari pemerintah. Mau tidak istilahnya pemerintah itu memberikan hukuman yang sangat berat terhadap koruptor ini sehingga nanti bisa memberikan efek jerah. Artinya di poin keempat ini bergantung kepada bagaimana ketegasan pemerintah dalam menghadapi korupsi ini.
Dan yang terakhir, ciri dari yang namanya penerapan birokrasi di negara yang monarki atau negara yang sistem kerajaan. Pertama, ciri-cirinya itu penguasa menganggap dan menggunakan administrasi publik itu sebagai urusan pribadi. Artinya, sesuai kebutuhan. Ketika dia butuh asisten, ya dia akan merekrut asisten tanpa ada yang namanya itu pemberitahuan terlebih dahulu atau ada rekrutmen terlebih dahulu. Terus kemudian tugas pelayan itu ditujukan kepada pribadi sang raja. Yang terakhir, aparat kerajaan dikembangkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan raja. Artinya semuanya itu diputuskan oleh raja. Biasanya dalam sistem kerajaan ini itu nepotismenya itu sangat tinggi sekali dan semuanya itu dipertanggungjawabkan kepada yang namanya raja. Rajalah yang menentukan suatu kebijakan itu bisa diambil atau tidak. Nah, perlu kalian ketahui juga, tadi saya menyinggung terkait dengan Inggris. Inggris itu memang dia monarki, akan tetapi dalam pelaksanaannya, birokrasinya itu masih menggunakan yang namanya konstitusi. Karena di sini kan monarki itu bisa dibedakan menjadi dua, ada yang dia monarki absolut dan ada dia yang monarki konstitusional. Nah, yang absolut itu biasanya bisa kalian contohkan di negara-negara Timur Tengah sana atau negara-negara Arab sana. Sedangkan yang konstitusional kalian bisa memberikan contoh seperti Inggris, terus kemudian Malaysia itu masuk dalam yang namanya monarki yang konstitusional atau berdasarkan pada konstitusi. Demikian penjelasan untuk materi perbandingan birokrasi kali ini. Semoga bermanfaat kepada kalian dan mampu menambah wawasan kepada kalian. Kalau ada yang ditanyakan, dipersilakan. Kita diskusikan di grup WhatsApp.